Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Metia Kartikasari. Fokus sesi ini adalah pembahasan tentang laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu atau dikenal dengan neraca. Juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Neraca mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada titik waktu tertentu. Secara sederhana, aset dapat dianggap sebagai item yang dimiliki entitas atau lebih tepatnya yang dapat dikendalikan. Kewajiban dan ekuitas masing-masing mewakili klaim eksternal dan internal. Kewajiban pelaporan suatu entitas bervariasi tergantung pada sifat entitas. Entitas dengan akuntabilitas publik wajib menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi yang disepakati di tempatnya beroperasi. Posisi keuangan atau neraca entitas mengacu pada sumber daya ekonomi atau aset, kewajiban ekonomi atau hutang, struktur keuangan, dan solvabilitas keuangan. Ketika menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, penyusun laporan keuangan diberikan pilihan akuntansi dan diharuskan menggunakan estimasi dan penilaian. Pengguna laporan keuangan perlu paham bahwa fleksibilitas akuntansi, kebijaksanaan, dan insentif dapat mempengaruhi pilihan, estimasi, dan penilaian penyusun. Oleh karena itu, mereka perlu menyadari dampak dari pilihan, estimasi, dan penilaian ini terhadap informasi keuangan yang dilaporkan. Sekarang kita akan membahas komponen aset di neraca. Karakteristik penting dari sebuah aset adalah merupakan sumber daya ekonomi saat ini, sumber daya yang bisa dikendalikan oleh entitas, dan sumber daya yang merupakan hasil dari peristiwa masa lalu. Aset tidak harus berwujud atau dapat ditukar untuk dianggap sebagai aset. Setelah kita memahami apa itu aset, sekarang kita akan memahami apa itu kewajiban atau hutang. Ciri-ciri penting dari kewajiban adalah kewajiban yang dimiliki entitas saat ini berfungsi untuk mentransfer sumber daya ekonomi dan adanya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir adalah komponen ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau sisa atas aset entitas setelah dikurangi kewajiban atau hutang. Saldo ekuitas mewakili klaim pemilik entitas. Ekuitas di neraca terdiri dari modal yang telah disumbangkan oleh pemilik dan keuntungan atau kerugian yang diperoleh entitas yang tidak didistribusikan atau dikenal dengan laba ditahan. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, kita harus memisahkan mana transaksi yang bisa diakui dan dicatat perusahaan. Istilah pengakuan atau recognition mengacu pada pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan dengan nilai moneter yang ditetapkan padanya. Oleh karena itu, pengakuan aset atau pengakuan kewajiban berarti bahwa aset atau kewajiban dicatat dan muncul di neraca dalam laporan yang relevan. Pertimbangan menyeluruh ketika hendak memutuskan untuk mengakui seluruh akun di laporan keuangan adalah apakah pengakuan tersebut memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Faktor ketidakpastian dan pengukuran yang tidak dapat diandalkan dapat mengakibatkan tidak dilakukannya pengakuan atas transaksi tersebut. Entitas selalu memiliki opsi untuk mengungkapkan informasi mengenai pos-pos yang tidak diakui. Aset dan liabilitas ditetapkan dalam klasifikasi lancar dan tidak lancar berdasarkan kapan manfaat ekonomi atau pengorbanan yang diharapkan terjadi. Jika manfaat atau pengorbanan diharapkan terjadi dalam 12 bulan di akhir periode pelaporan atau pada siklus akuntansi entitas, klasifikasi ini adalah lancar. Apabila di atas waktu 12 bulan dimasukkan ke dalam klasifikasi tidak lancar. Banyak sistem pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur elemen pada neraca. Ini termasuk biaya historis dan nilai saat ini. Pertimbangan menyeluruh untuk memilih dasar pengukuran adalah kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan pengguna. Pada saat akuisisi, biaya historis mencerminkan nilai wajar suatu item. Saat menganalisis angka keuangan di neraca, perlu untuk mempertimbangkan masalah yang terkait dengan penyusunan laporan yang berpotensi membatasi kesimpulan yang dibuat. Neraca adalah gambaran historis dari sumber daya dan kewajiban ekonomi entitas pada suatu waktu titik tertentu saja. Dan ini mungkin tidak mewakili sumber daya dan kewajiban selama periode pelaporan. Selanjutnya, neraca tidak mewakili entitas. Hal ini disebabkan adanya aset dan kewajiban yang tidak dilaporkan di neraca dan sistem pengukuran yang digunakan untuk mengakui aset dan kewajiban. Karena definisi dan pengakuan pos-pos di neraca melibatkan pilihan manajemen, estimasi, dan pertimbangan.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Rekan-rekan dapat mempelajari lebih lanjut pada online resources yang sudah disediakan. Selamat belajar dan terima kasih.